Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ramadanti dengan NIM 2006746. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi mengenai manajemen operasi sebagai bentuk dari tes lisan ujian tengah semester mata kuliah manajemen operasi. Ada 5 bab yang akan saya jelaskan kembali. Yang pertama yaitu konsep dasar dan strategi manajemen operasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen operasi? Manajemen operasi adalah bidang manajemen yang bergerak dalam pengawasan, perancangan, dan proses produksi. Jadi, bidang manajemen ini berfungsi atau bertugas sebagai pengendali dari proses produksi, baik itu produksi barang ataupun produksi jasa. Nah, sedangkan strategi operasi adalah strategi tujuan dan visi jangka panjang dari sebuah perusahaan. Nah, ternyata dalam strategi operasi itu ada dua macam yang dapat perusahaan lakukan dalam rangka melakukan strategi dalam beroperasi. Nah, yang pertama itu adalah dengan menggunakan biaya yang rendah. Itu artinya perusahaan harus bisa semaksimal mungkin menekan biaya agar HPP yang dihasilkan itu seminimal mungkin. Nah, yang kedua itu adalah dengan cara melakukan invasi. Nah, yang selanjutnya itu dijelaskan bahwa perusahaan itu dapat bersaing gitu dengan perusahaan lain dengan setidaknya melakukan persaingan dalam 3 hal ini. Yang pertama itu adalah bersaing dalam diferensiasi. Jadi perusahaan diharapkan itu bisa melakukan diferensiasi atau perubahan gitu, atau nilai tambah ataupun inovasi dalam setiap produk, baik itu barangnya ataupun jasanya, sehingga perusahaan ini dapat dikenal oleh konsumen. Nah, yang kedua itu bersaing dalam pelayanan. Jadi bersaingnya tuh kita sebagai suatu perusahaan itu harus melakukan pelayanan terbaik agar konsumen itu selalu merasa puas dengan pelayanan kita. Nah, yang ketiga itu adalah bersaing dengan harga. Jadi tadi udah disebutkan ya bahwa strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu adalah dengan menekan biaya. Nah, ini juga ketika kita bisa menekan biaya, akhirnya kita itu bisa bersaing dalam harga. Artinya ketika perusahaan kita bisa bersaing dalam biaya, apalagi kita bisa menekan harga HPP itu, nah kita itu bisa menjadi perusahaan dengan harga yang lebih minim gitu daripada perusahaan-perusahaan yang lain. Yang selanjutnya adalah peramalan atau forecasting. Apa sih yang dimaksud dengan forecasting? Forecasting adalah sebuah ilmu perkiraan-perkiraan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan data yang sistematis. Jadi, forecasting ini dapat dikatakan bahwa forecasting adalah sebuah perkiraan atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan data yang ada, baik itu data sekarang ataupun data di masa lalu. Nah, untuk karakteristik dari forecasting ini sendiri adalah akuransinya dan juga kemudahannya dalam melakukan forecasting. Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan forecasting. Yang pertama itu adalah kita harus menetapkan tujuan dari forecasting itu sendiri. Nah, yang kedua adalah dengan melakukan data atau plot data gitu. Nah, yang ketiga itu adalah dengan memilih model forecasting apa yang akan kita gunakan dan harus metode yang paling tepat. Nah, yang selanjutnya adalah kita melakukan forecasting. Setelah kita melakukan forecasting, kita harus menghitung kesalahan dari forecasting atau forecast error. Nah, yang selanjutnya pilihlah metode peramalan yang akuransi atau kesalahan dari akuransinya itu paling kecil. Nah, yang terakhir itu adalah dengan melakukan verifikasi. Nah, setelah kita mengetahui gitu langkah-langkah dari forecasting, ternyata ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk forecasting. Nah, yang pertama itu ada metode kuantitatif. Nah, kita juga tahu ya kuantitatif itu pasti metode yang melibatkan angka-angka. Jadi, forecasting dengan metode kuantitatif adalah forecasting yang
menjadikan angka-angkanya sebagai dasar dalam melakukan peramalan itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah peramalan dengan melakukan metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini kebalikannya dari kuantitatif, yaitu metode yang tidak menggunakan tidak menggunakan angka-angka sebagai dasarnya, karena tidak bisa merepresentatifkan long term forecasting. Jadi intinya tuh dibilang kurang akuransi kalau misalkan menggunakan peramalan kuantitatif, maaf. Nah, materi yang ketiga itu ada perencanaan kapasitas dan agregat. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan agregat dan kapasitas? Perencanaan agregat dan kapasitas adalah sejumlah hasil produksi atau throughput atau sejumlah unit yang dapat ditahan, yang dapat disimpan, atau yang dapat diproduksi oleh suatu fasilitas dalam periode waktu tertentu. Nah, kapasitas ini sendiri mempengaruhi dari sejumlah permintaan, entah itu permintaannya dapat dipenuhi atau kelebihan kapasitas gitu. Nah, untuk perencanaan agregat itu sendiri atau agregat planning sering disebut juga sebagai penjadwalan agregat atau agregat schedule, berhubungan dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi dalam jangka waktu menengah. Nah, biasanya itu waktunya itu antara 3 sampai 18 bulan. Nah, apa sih yang menjadi tujuan dari perencanaan kapasitas? Tujuan dari perencanaan kapasitas ini adalah agar tidak terjadinya overload capacity di dalam sebuah perusahaan. Jadi, tidak memakan tempat dan juga tidak memakan biaya yang terlalu banyak. Nah, untuk perencanaan kapasitas ini sendiri dibagi ke dalam 3, yaitu ada perencanaan kapasitas jangka pendek, terus ada perencanaan kapasitas jangka menengah, dan juga ada perencanaan kapasitas jangka panjang. Nah, faktor apa sih yang dapat yang harus diperhatikan dalam perencanaan kapasitas ini. Yang pertama itu kapasitas bahan baku. Nah, perusahaan ini harus make sure kalau misalkan kapasitas dari bahan bakunya itu pas, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Nah, yang selanjutnya adalah kapasitas jam kerja dari mesin. Jadi selain dari kapasitas bahan baku, perusahaan juga harus memperhatikan kapasitas yang dapat dilakukan oleh mesin dalam melakukan produksi gitu. Nah, yang ketiga itu adalah kapasitas dari tenaga kerja. Nah, jadi perusahaan itu harus memperhatikan jam kerja dari tenaga kerja. Jadi kita harus bisa memperkirakan dengan jam kerja yang segitu tuh tenaga kerja bisa melakukan atau memproduksi barang berapa banyak gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah modal kerja. Jadi perusahaan gitu, selain yang tadi yang sudah disebutkan, yang harus diperhatikan adalah modal kerja. Yang selanjutnya itu materi keempat adalah desain barang dan jasa. Apa sih yang dimaksud dengan desain? Desain ini adalah sebuah kegiatan kreatif dengan menambahkan sesuatu hal yang baru yang sebelumnya itu nggak ada. Nah, ternyata desain barang dan desain jasa ini itu berbeda. Nah, jadi desain barang itu adalah sebuah penambahan nilai estetika dalam suatu barang tanpa menghilangkan fungsi aslinya itu sendiri. Nah, di dalam proses desain barang itu ada yang disebut dengan PLC atau Product Life Cycle. Nah, di dalam Product Life Cycle ini ada 4 tahapan di mana itu awalnya itu naik sampai ada di puncak maksimal. Nah, di situ tuh biasanya perusahaan susah ketika udah mau turun. Nah, di sini tuh banyak perusahaan yang gagal untuk melakukan inovasi kembali dalam penambahan desain barang. Nah, untuk
perusahaan yang berhasil melakukan, yang terus melakukan PLC ini, artinya perusahaan itu telah berhasil menambahkan sesuatu yang baru gitu, berinovasi dalam barang itu sendiri, itu baik itu kontennya, isinya gitu, yang tadinya misalkan rinso yang untuk anti kuman doang jadi ditambah jadi rinso ada pewanginya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk desain jasa adalah penambahan suatu nilai estetik juga, tapi tidak tidak berbentuk gitu, tidak terlihat gitu. Nah, untuk tipe desain barang itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada lini atau flow job. Contohnya itu adalah cuci motor, terus cuci mobil, kayak gitu-gitu. Nah, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi desain barang dan jasa. Nah, faktornya itu adalah inovasi dari kita dan keorisinalan dari desain barang atau jasa itu sendiri, sehingga perusahaan ini tuh dapat dikenal dengan mudah. Untuk yang selanjutnya itu tantangan, permasalahan dan tantangan dari desain barang dan jasa. Nah, untuk tantangan itu sendiri adalah tantangan di mana pihak perusahaan harus bisa mempunyai gitu SDM yang mumpuni dalam hal mengoperasikan komputer dan juga internet dengan baik gitu. Maksudnya bukan internet, lebih ke grafik, desain grafik yang kayak gitunya tuh harus yang pro banget gitu. Jadi biar perusahaannya itu bisa terus melakukan inovasi dalam bidang desain barang dan jasa dengan melihat perkembangan zaman itu sendiri, kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada manajemen kualitas. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen kualitas? Nah, sebelum kita masuk ke manajemen kualitas, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kualitas itu sendiri. Nah, kualitas ini adalah suatu pandangan baik buruknya dan juga tingkat kepuasan dari konsumen terhadap sebuah perusahaan, bagaimana sebuah produk atau barang itu dapat memuaskan konsumen. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen kualitas atau yang kita kenal sebagai Total Management Quality atau TQM, jadi itu tuh adalah sebuah sistem atau sebuah manajemen yang berfokuskan pada strategi perusahaan yang memfokuskan pada kualitas, jadi yang berlandaskan pada kepuasan pelanggan. Nah, jadi prinsip dari manajemen kualitas ini sendiri adalah dengan melihat, berorientasi pada kepuasan pelanggan, terus pembaharuan, terus respect terhadap konsumen. Jadi pokoknya tuh prinsip dari manajemen kualitas ini berlandaskan pada kepuasan konsumen itu sendiri. Nah, tujuan dari manajemen kualitas ini sendiri adalah menetapkan visi dan misi dari sebuah perusahaan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas dalam setiap produksi, baik itu barang atau jasa. Nah, yang selanjutnya adalah membangun motivasi dari setiap tenaga kerjanya dan juga meningkatkan rasa percaya diri dari baik itu dari tenaga kerja ataupun dari perusahaan dengan jadi kalau misalkan kita punya kualitas yang baik, pasti perusahaan itu pun akan merasa percaya diri gitu untuk menawarkan produk-produknya itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah dengan melakukan manajemen kualitas ini, perusahaan itu akan dikenal sebagai perusahaan yang selalu berinovasi gitu. Entah itu berinovasi baik dalam pengemasannya ataupun dalam isi dari produk itu sendiri. Nah, manfaat dari manajemen kualitas itu secara tidak langsung telah saya sebutkan ya, yaitu yang pertama, perusahaan itu selalu melakukan pembaharuan gitu. Jadi konsumen tuh tidak cepat bosan, dan juga nanti di dalam manajemen kualitas, jika perusahaan sudah dengan baik gitu melakukan manajemen kualitasnya, perusahaan itu akan bertahan, PLC atau product life cycle-nya itu akan terus bertahan hingga akhir, dan jarang yang sampai ke terjun bebas menuju kebangkrutan gitu, karena sudah terbiasa gitu perusahaan ini selalu melakukan inovasi dari setiap. Jadi kalau misalkan perusahaan yang manajemen kualitasnya bagus tuh, nantinya kita tuh akan terbiasa gitu
untuk melakukan inovasi dari setiap barang tertentu dalam periode. Jadi bisa melihat gitu, ketika barang ini mulai turun gitu, langsung melakukan inovasi kayak gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.